Jadi sebelum masuk di rapat, jadi info Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bahwa tadi puji Tuhan saya dengan Pak Direktur sudah menghadap ke Gubernur sekalian juga untuk memohon rekomendasi dari Pak Gubernur dalam rangka perubahan status dari STM menjadi universitas dan diterima baik oleh Pak Gubernur. Dan kemudian juga sehubungan dengan peraturan baru dari Ban PT. Jadi kalau yang lalu kan dari peraturan Ban PT bahwa akreditasi itu tidak diwajibkan. Jadi perpanjangan akreditasi tidak diwajibkan, tapi akan dilakukan pemantauan. Ya, instrumen pemantauan untuk akreditasi atau IPPA. Namun telah terbit lagi aturan baru di mana untuk program studi manajemen dan akuntansi itu masuk dalam lembaga akreditasi mandiri, ekonomi, manajemen bisnis, dan juga akuntansi, dan disingkat LAMEMBA. Nah, jadi untuk prodi akuntansi tahun ini akan berakhir pada tanggal 25 Juli 2022, dan untuk proses akreditasi itu membutuhkan dana yang cukup besar, yaitu 57 juta untuk proses pendaftarannya. Namun puji Tuhan sudah di-ACC juga oleh Pak Direktur untuk dana ini. Oke, orang lanjut untuk agenda kita pada hari ini. Mungkin orang evaluasi dulu untuk kegiatan di semester ganjil, dan kemudian ada program kerja, dan berikut nanti ada rapat by setting yang akan di-share oleh Kaprodi, dan terakhir adalah evaluasi pelaporan BK yang mungkin akan dibawakan oleh asesor Dr. Tony Maringka SE MSc. Kita mulai dulu dari kegiatan yang pertama, yaitu dalam bidang akademik. Jadi di sini ada data kinerja dosen, kemudian setiap surat keputusan, ada berita-berita acara ujian, baik proposal, skripsi, dan juga komprehensif, kemudian semua kegiatan surat menyurat, internal, eksternal, kemudian laporan pertanggungjawaban keuangan, semuanya dapat dibuat rekam digital, kita upload di cloud, siakat, kemudian ada untuk dapat menggunakan paperless. Nah, ini sementara diaktifkan semester ini, dan diharapkan di semester nanti ini dapat lebih berjalan dengan efektif. Kemudian berikut ini untuk Kaprodi juga dan WK3 dan juga WK1 research study untuk para lulusan untuk segera dilaksanakan kembali untuk studi lulusan. Jadi tahun belakangan kan sudah dijalankan dengan baik, dan karena sudah ada 2 kali wisuda, jadi segera dapat dilaksanakan untuk research study dan dilaporkan di portal research study secara nasional. Berikut skripsi dibuat dalam soft file, jadi setelah disahkan oleh baik dosen pembimbing, penyangga, dan juga ketua, dan ini diupload di website di portal LP2M, dan rekan cek plagiat yang secara Turnitin dan juga plagiarism checker itu diupload di Google Drive. Jadi ada Eki dan Agus untuk dapat memperhatikan hal ini untuk skripsi, agar supaya skripsi yang dijilid itu dapat lebih sedikit lah. Cuman untuk tahun ini orang upayakan untuk skripsi itu 1
Ya, sorry tadi terputus. Oke, jadi semua dibuat dalam rekam jejak digital ya, baik secara laporan KKN, magang, skripsi, dan juga semua kegiatan lain itu dilaporkan dalam bentuk digital. Kemudian lanjut, untuk semua kegiatan akademik dan non-akademik dibuat dalam bentuk konten. Nah, ini juga agar supaya promosi dapat berjalan dengan lebih baik. Gitu. Jadi dibuat dalam bentuk Reels, dalam Instagram, ada TikTok, kemudian dalam Facebook, Instagram, dan YouTube. Nah, ini kan DP akun, kalau yang lalu langsung evaluasi bahwa akun Facebook stable, Instagram stable itu ada banyak toh. Nah, sekarang orang cuma punya satu akun, yaitu agar supaya dapat dimaksimalkan. Kemudian di semester berikut juga diharapkan perkuliahan tetap menggunakan Learning Management System LMS yang modul langsung punya. Kemudian absensi digital direkod oleh dosen dan diarsip oleh operator LMS dan juga ketua SPI. Ini untuk harap diperhatikan. Dan berikut pemasukan RPS dan evaluasi untuk diupload di PDPT. Nah, ini permintaan baru juga di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, di mana RPS itu akan diupload. Jadi setiap semester RPS akan diupload dan mohon kerjasama dari setiap dosen agar supaya dapat pemasukan RPS tepat waktu. Jika ada yang direvisi itu dapat lebih baik. Dan khususnya untuk kurikulum baru kita, jadi kita akan jalankan semester 2 ini agar supaya RPS-nya itu dibuat dalam bentuk tim teaching yang sudah dibagikan. Kemudian RPS-nya disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan yang sudah ada dalam dokumen kurikulum. Jadi minta tolong Egy share kembali di grup yang sudah disahkan. Ya. Berikut untuk masalah administrasi keuangan. Nah, untuk semester genap, mahasiswa harus membayar SPP terlebih dahulu untuk bisa registrasi RS. Nah, jadi mohon kerjasama dari setiap kita. Jika mahasiswa namanya tidak ada dalam absen, maka dari bagian akademik akan melakukan tracing lagi siapa yang tidak meregistrasi KRS kembali atau mendaftar kembali, maka tidak bisa mengikuti perkuliahan sampai mereka melunasi kewajiban mereka, yaitu membayar SPP. Jadi kalau tidak bayar SPP, tidak registrasi KRS, jadi tidak bisa mengikuti perkuliahan. Oke, itu langsung mesti tegas di semester. Itu karena saya evaluasi sampai terakhir sekarang ada beberapa mahasiswa yang tidak registrasi KRS. Oke, itu baik. Kalau misalkan minta-minta lagi, orang mesti hybrid karena masuk di gelombang ketiga, nah orang mesti jaga-jaga segala kemungkinan terburuk. Tetap meskipun secara online atau kuliah hybrid, nah mahasiswa tidak bisa mengikuti perkuliahan jika tidak melakukan registrasi KRS. Kemudian diharapkan untuk WK1 dan WK3 dan bagian akademik, diharapkan dapat menghubungi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi kembali pada semester genap. Oke, jadi setelah yudisium nanti, kita langsung membuka registrasi KRS minggu depan, mulai registrasi dengan menampilkan pembayaran SPP untuk bulan Februari. Dan jika pada tanggal 21 Februari masih ada beberapa mahasiswa yang tidak melakukan registrasi, maka WK1 dan WK3 diharapkan dapat menghubungi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi KRS pada semester genap. Jadi orang data, kenapa orang tidak registrasi tepat waktu? Gitu. Karena kan biasa yang lalu orang cuma minta surat pernyataan supaya di semester berikut tidak melakukan kelalaian tersebut. Namun beberapa semester ini tetap mahasiswa masih lalai dalam melakukan registrasi KRS tepat waktu. Jadi diharapkan WK1 dan WK3 dapat bekerja sama untuk menghubungi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi kembali pada semester genap. Oke, dan ini untuk kerohanian dan kemahasiswaan. Nah, Ibu Gembala kan tadi nasihat, jadi mau minta tolong kepada Nevali sebagai WK3 dan mungkin Anci Elvira. Jadi kegiatan PA dosen dan pegawai untuk dapat bisa dilaksanakan pada setiap hari Jumat di minggu kedua atau ketiga bulan berjalan. Ini kan salah satu program dari PA ini supaya bisa diaktifkan kembali. Dan dalam ibadah kampus sebaiknya dibentuk tim untuk dibuatkan jadwal setiap minggunya. Gitu. Jadi telah akan buat tim yang lalu sempat bicara juga dengan Ci Elvira. Jadi telah membentuk tim praise and worship dan mereka akan dibuat jadwal untuk melayani setiap minggunya ini supaya yang melayani itu memang betul-betul yang memiliki talenta supaya dapat lihat orang beribadah itu
cuma asal-asal lah, yang penting subjek ibadah. Nah, tidak seperti itu, supaya ibadah dapat berjalan dengan baik. Kemudian berikut untuk panitia penerimaan mahasiswa baru, promosi mahasiswa dan pendaftaran untuk segera bisa dibuatkan form dan flyer digital untuk share di media sosial. Nah, ini DP anggaran semua sudah di ACC, marketing plan sudah di ACC, Google Form sudah ada, jadi sudah ada di website, dan ini tinggal flyer untuk segera diedarkan. Nah, ini mohon bantuan juga dari Agus untuk segera membuat. Kemudian berikut, ini tentang penelitian dan PKM. Ini bukan cuma sampai kampus yang bermasalah, tapi rata-rata sharing waktu di FTC yang lalu. Untuk FTC wilayah 16, ini yang kendala yang dihadapi, yaitu kegiatan penelitian dan PKM yang masih sangat-sangat rendah. Nah, diharapkan untuk dosen lebih produktif dalam publikasi dan PKM karena ada banyak waktu yang bisa orang manfaatkan. Oke, orang bisa manfaatkan orang waktu, orang boleh baca banyak jurnal, dan di situ orang bisa dapat keep research. Gitu. Jadi pengalaman kalau misalkan mau upload jurnal, yang paling banyak direvisi itu DP research di mana? Gitu, DP penulisan, DP penelitian, reliabilitasnya itu gimana? Nah, itu saya rasa rekan-rekan dosen sudah lebih mengerti, dan memang ini budaya untuk meneliti lah yang mesti orang tingkatkan. Gitu, toh. Kan ada bantuan dari yayasan kalau misalkan terus publikasi, nah itu dapat reward 4 juta rupiah. Gitu. Ini untuk dapat dimanfaatkan. Nah, ini untuk program kerja di semester genap nanti yang belum terserap anggarannya. Ada Kem Ormawa, 6.212.000 diharapkan di bulan Juni 2022 yang pergantian pengurus organisasi mahasiswa terus bisa laksanakan. Kemudian musyawarah mahasiswa dan juga untuk SPMI, Satuan Penjaminan Mutu Internal, ada anggaran 1 juta rupiah diharapkan di bulan Mei bisa rampung untuk satu siklusnya dan segera dibuatkan dokumennya. Kemudian ada PKM, nah ini belum terserap sama sekali semester ganjil, dan diharapkan semester genap ini langsung bisa jalan, dan 16 juta rupiah untuk dia bisa diharapkan untuk Februari sampai dengan Juni. Nah, ini mohon Menwoso untuk dapat memotivasi juga rekan dosen dalam melakukan PKM dan juga penelitian. Nah, penelitian masih ada dana tersisa 36 juta. Nah, ini diharapkan, jadi kalau misalkan satu penelitian tembus di Sinta, atau ada jurnal internasional minimal terindeks EBSCO atau Copernicus, itu karena kalau Scopus cukup mahal juga, orang pidana mungkin harus lebih besar kalau Scopus. Tapi kalau EBSCO, Copernicus, dan juga ada Web of Science, nah itu di pidana bisa dapatlah. Kemudian ada workshop pajak. Workshop pajak itu ada anggaran 1 juta rupiah. Jadi bagi mahasiswa tingkat akhir yang mengikuti workshop pajak ini akan mendapatkan sertifikat, dan direncanakan bulan April atau Mei termasuk bisa laksanakan. Jadi minta tolong pada WK1, Kapuni, dan juga Cibli untuk dapat memfasilitasi akan kegiatan ini. Kemudian berikut ada berlangganan jurnal terakreditasi, ada jumlah anggaran 2 juta. Nah, ini tolong baru langganan kan jurnal keuangan dan perbankan toh. Diharapkan tolong bisa lagi tambah jurnal untuk minimal yang terindeks Sinta 1 dan Sinta 2. Kemudian ada jurnal Manase. Nah, ini masih dalam proses juga supaya bisa masuk dalam Arjuna, akreditasi jurnal nasional, tolong upayakan supaya dapat meningkatlah kualitasnya. Jadi sudah ada beberapa kerjasama juga dengan beberapa kampus, dan mungkin mereka sudah bisa dievaluasi untuk memasukkan jurnal di Manase. Karena kan cuma jurnal internal, dan itu akan lebih diakui kalau ada beberapa kampus eksternal yang akan mempublikasikan di dalam jurnal Manase. Tetap ada proses reviewer di situ, kan ada anggaran toh. Kemudian ada kerjasama juga, ada 720.000 dengan instansi-instansi. Nah, ini tolong harapkan bisa juga dimaksimalkan di semester genap. Next, ada buku panduan akademik. Nah, ini kan karena dari revisi kurikulum toh, jadi di semester ganjil orang belum bisa edarkan, dan di semester genap ini orang bisa edarkan buku panduan akademik dengan kurikulum yang baru. Kemudian ada sosialisasi investasi pasar modal. Nah, ini bukan internal, tapi secara eksternal dalam kegiatan promosi mahasiswa baru juga.
itu untuk siswa-siswa SMA di Kota Manado. Dan ini koordinator investasi dapat mengadakan untuk kegiatan ini untuk bulan April 2022. Kemudian kuliah umum pakar bulan April juga di 2022 HPK 1 dan Kaprodi. Jadi kita upayakan dalam kuliah umum ini kemampuan mahasiswa itu dalam mempersiapkan diri mereka masuk dalam pasar kerja. Jadi bagaimana cara mereka menyiapkan CV, bagaimana mereka mempersiapkan diri sebelum memasuki interview. Itu yang harus dipersiapkan untuk para calon lulusan kita. Oke, aplikasi Plagiarism Checker masih ada 700.000 karena kan tiap tahun orang mesti berlangganan yang Turnitin untuk 2 prodi, masing-masing 1 program Turnitin. Jadi karena ada 2 program, orang anggaran 700.000 untuk Turnitin. Kemudian PAKTP dosen pegawai ada anggaran 4.800.000 dan biaya editor desain promosi ada 1.500.000. Ini untuk WK3 juga ada pelayanan puji-pujian 1 juta rupiah, sekalian juga kerjasama dengan tim promosi, ada Cimersi dan juga Cipris. Jadi ada pelayanan puji-pujian PK di gereja setiap hari Minggu di Gereja Gemim. Nah ini untuk dapat dimaksimalkan. Dan Bina Rohani Mahasiswa akhir bulan nanti WK3 untuk segera dapat dilaksanakan dengan anggaran 25 juta dan ibadah Paskah 4.410.000. So ini WK3. Dan pelatihan EE dan pengurus Kurmawa, mungkin kalau misalkan dalam 2 minggu depan orang bisa persiapkan sebelum Bina Rohani, agar supaya yang mengikuti pelatihan EE ini dari pengurus Kurmawa dapat melayani juga dalam Bina Rohani. Itu ada anggaran 6.250.000. Oke, sekian untuk dari saya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan sekalian, saya silakan. Ya, silakan rekan-rekan sekalian. Tidak ada. Tes. Pak Ketua, ada tambahan mungkin dari LPPM. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu dosen. Saya hanya tambahan karena tadi Ketua bilang akan ada reakreditasi untuk jurusan akuntansi. Jadi dari pihak LPPM berharap setiap dosen akuntansi dapat menginput jurnal penelitiannya masing-masing di Simlitapmas secara mandiri. Jadi itu bisa diupload ke masing-masing akun yang ada Simlitapmas, dan itu mohon juga diupload di Sinta dan Google Scholar, gitu, supaya ketika penilaian penelitian masing-masing dosen juga ada jurnal-jurnal yang dipublikasikan, gitu. Dan untuk ke depan untuk jurnal kita selain ada di OJS akan terlampir juga di websitenya STI Ebenezer Manado. Nanti ada di halaman folder LPPM, kemudian di dalam situ ada jurnal-jurnal yang dipublikasikan, sehingga ketika setiap jurnal dipublikasikan di website tersebut, maka setiap penelitian kita sudah gampang untuk dicari melalui sistem Google, sehingga lebih gampang divisit lagi setiap penelitian kita, gitu. Oke, sekian. Dan mungkin kalau ada yang bertanya tentang bagaimana cara penginputan jurnal di Simlitapmas, boleh secara langsung. Dan terima kasih buat dosen-dosen juga yang sudah mengupload setiap penelitian di Simlitapmas. Sekian, terima kasih. Oke, kasih pada Ketua MP2M. Mungkin dari rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan, silakan memberikan saran sebelum orang lanjut ke rapat jadwal. Oke, kalau misalkan sudah ada, langsung juga ke Kaprodi. Dari... Oh, ada benar? Silakan. Ya. Oke, terima kasih Ketua.
Jadi ini kan menyangkut evaluasi. Jadi saya hanya ingin menambahkan mengenai evaluasi pelaksanaan ibadah hari Senin. Jadi mohon kepada dosen-dosen yang mengajar hari Senin supaya apalagi yang dosen tetap yayasan ataupun dosen kampus supaya langsung mengarahkan untuk mahasiswa untuk ikut ibadah hari Senin, karena kebanyakan tidak ikut ibadah. Mereka mungkin langsung pulang ataupun tidak join ibadah. Jadi kebetulan yang mungkin nanti dapat jadwal hari Senin untuk dosen-dosen yayasan ataupun dosen home base di Ebenezer itu langsung mengarahkan untuk mahasiswa untuk ikut ibadah, karena evaluasi juga ada mereka yang setelah keluar dari kelas itu langsung pulang ataupun tidak join. Jadi ini juga sangat diharapkan peran serta dari teman-teman dosen supaya selesai kelas langsung mengarahkan untuk ibadah. Apalagi dosen yang selesai mengajar itu setengah 8 ataupun jam 8. Jadi agak sulit itu untuk mereka langsung ikut ibadah. Jadi ya supaya juga turampe program ini kan ibadah kampus kan bagian dari program kampus. Jadi sama-sama dengan orang tunjang itu. Jadi mohon juga dari seluruh dosen. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mana? Ada lagi sebelum lanjut? Oke, kalau terima kasih pada Nepali juga. Mungkin yang pertama, Cimesi juga, presentasi dulu. Ya, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore semua. Oh, hadir semua kita mener-mener di manajemen dan yang mau mengajar di manajemen. Selamat sore guys. Sore Enci. Ampau nih ampau. Ya guys, masih ada belum di DP amplop. Ya, lanjut Jo guys. Iya, ya oke. Saya akan mempresentasikan untuk jadwal di semester genap tahun akademik 2021-2022 untuk prodi manajemen. Sebentar. Semoga so muncul. Ya, untuk jadwal kuliah di semester genap ini tahun 2021 tahun akademik 2021-2022 kita mulai untuk yang pertama Ner Hongki Dirgo SE MSI. Mata kuliah ada mata kuliah manajemen pemasaran di kelas A dan kelas B. Untuk jamnya di hari Selasa jam 16.00 sampai 17.30 dan lanjut 17.30 sampai 19.00. Kemudian selanjutnya mata kuliah perekonomian Indonesia di hari Senin jam 17.00 sampai jam 18.30. Kemudian untuk Ner Dr. Tony Maringka SE MSI di manajemen akan mengajar pengantar manajemen di hari Rabu jam 16.00 sampai 17.30. Kemudian mata kuliah manajemen keuangan 2 kelas di hari Kamis 16.00 sampai 17.30 dan lanjut di 17.30 sampai di jam 19.00. Kemudian untuk Nersuit Limumu 2 kelas dengan 1 mata kuliah yaitu manajemen operasional di hari Rabu jam 16.00 sampai 17.30 dan juga di kelas B di hari Senin 17.30 sampai 19.00. Kemudian untuk Cik Shirley Susanto SE MSI dengan mata kuliah pengantar manajemen di hari Senin jam 17.30 sampai 19.00 dan untuk pemasaran jasa 2 kelas di hari Selasa jam 16.00 sampai 17.30 dan sambung di jam 17.30 sampai jam 19.00. Kemudian untuk Nerwin Stormoloke ada 4 kelas dengan 2 mata kuliah. Yang pertama mata kuliah statistik bisnis di hari Selasa jam 17.00 sampai di jam 18.30 dan di hari yang tadi hari Senin, kemudian di hari Selasa jam 19.00 sampai jam 20.30. Kemudian untuk mata kuliah English for Business di hari Kamis jam 17.30 sampai 19.00 dan untuk di kelas 2B di hari Rabu jam 17.30 sampai jam 19.00. Kemudian untuk
Mercy Mantur di mata kuliah Bisnis Internasional dan Pemasaran Global di hari Rabu 17.30 sampai 19.00, dan untuk pemasaran global di hari Kamis 16.00, 17.30, dan sambung 17.30 sampai dengan 19.00. Kemudian untuk NER Farlitene ada dua, sorry NER, belum tak ganti ini. Nanti kita ulang nih yang NER, kita baca aja di sini karena kita belum sempat tak ganti ini. NER Farlitene di mata kuliah Bisnis Internasional di hari Senin jam 17.00 sampai 18.30. Kemudian mata kuliah Manajemen Perubahan semester 6A dan semester 6B di hari Rabu jam 16.00 sampai jam 17.30 dan disambung di jam 17.30 sampai 19.00. Jadi hari Senin dan hari Rabu NER. Kemudian untuk Encik Priscilia Cuanda di empat kelas dengan 2 mata kuliah itu manajemen SDM di hari Rabu jam 17.30 sampai 19.00, kemudian di hari Jumat jam 17.30 dan sampai 19.00. Untuk mata kuliah pengembangan organisasi di hari Kamis 17.30 sampai 19.00, dan di hari Selasa jam 19.00 sampai 20.30. Kemudian untuk Encik Elvira Kasim, mata kuliah Etika Kristen dan juga Kepemimpinan Kristen untuk Etika Kristen di hari Kamis jam 17.30 sampai 19.00 dan di hari Rabu jam 19.00 sampai 20.30. Kemudian untuk mata kuliah Kepemimpinan Kristen di hari Rabu jam 17.30 sampai 19.00. Jadi di hari Rabu ada 2 Encik dan sambung. Kemudian untuk NER Ferry Mokalu, mata kuliahnya adalah mata kuliah Akuntansi Manajemen di hari Selasa jam 17.30 sampai 19.00. Kemudian untuk Encik Yuli Raun, mata kuliah Ekonomi Manajerial di hari Senin jam 17.30 sampai jam 19.00. Kemudian untuk NER Renato Mewengkang, ada 3 kelas dengan 2 mata kuliah. Yang pertama mata kuliah Akuntansi Manajemen di hari Selasa jam 19.00 sampai jam 20.30, juga untuk mata kuliah Analisis Laporan Keuangan di hari Selasa juga, tapi di jam 17.30 sampai jam 19.00. Kemudian mata kuliah Analisis Laporan Keuangan di hari Rabu jam 19.00 sampai jam 20.30. Kemudian untuk NER Alfian di mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 hari Kamis jam 19.00 sampai 20.30. Kemudian untuk NER Oswald Tumilaar Pengantar Akuntansi 2 di hari Senin jam 17.30 sampai jam 19.00. Kemudian untuk Encik Peggy Rumenser Ekonomi Manajerial, untuk mata kuliahnya adalah Ekonomi Manajerial dan Perekonomian Indonesia. Di Ekonomi Manajerial di hari Jumat jam 16.00 sampai 17.30 dan Perekonomian Indonesia di hari Kamis jam 19.00 sampai 20.30. Kemudian untuk pembinaan kerohanian, kalau untuk kelas 2A di hari 2A dan 2B di hari Jumat, kemudian di kelas 4A hari Jumat juga, 4B hari Kamis, kemudian di semester 6 hari Rabu, kemudian di 6B hari Jumat, dan di semester 8 hari Selasa. Kemudian untuk dosen luar biasa ada 2, untuk di manajemen ada Encik Seisi Palit dengan mata kuliah Ekonomi Makro di hari Selasa jam 16.00 sampai 17.30 dan sambung di hari Selasa jam 17.30 sampai dengan jam 19.00. Kemudian ada NER Stephen Koleangan di 4 kelas dengan 2 mata kuliah, itu Pendidikan Pancasila dan Hukum Bisnis. Untuk Pendidikan Pancasila di hari Rabu jam 17.30 sampai 19.00, kemudian sambung di jam 19.00 sampai 20.30. Dan untuk Hukum Bisnis di hari Kamis jam 16.00 sampai 17.30, kemudian sambung lagi di jam 17.30 sampai jam 19.00. Ya, oke. Ini untuk mata kuliah dari program studi manajemen. Mungkin ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu dosen, terutama yang mengajar di program studi manajemen.
Jika tidak ada yang bertanya, mungkin akan langsung lanjut ke Kaprodi Akuntansi. Oke, jadi manajemen saham ada. Nah, Sip. Nah, oke. Akuntansi, silakan Elvia. Terputus. Internet di kampus tak bagus. Oke, jadi jaringan tak bagus. Membuka pindah dulu. Ada di mana Suta PK Prodi ini? Kaprod. ada di kampus. Dia Oh, aja. Kaprod. Kaprod. Tunggu. asisten dulu Mir Oswald. Sudah kuduga. Asisten dulu Mir Oswald. Kak kampus. Terima kasih buat Merhongki. Oh, so ada tuh kiriman. Sudah. Oh, oke. Menuju. Kasih Merhongki. Ih, mau Jo ketua. Dapat diet. Nah. Kita tahu wale plus malu. Kita gak cuma ada lihat dari tadi. Inci ya senyum. Sumringah sekali. Siapa? Dari mana nih Ci Iya ini dia? Astaga, Itu kan. lebih boban pagi. Ada di Klenteng Banhin Kiong dia. Dan ada dia pendekar Raja Wali. Itu no. Makanya kita udah bilang ada di Klenteng BHK di pintu. Kapan join? Inci Yuli yang di jalan, hati-hati menyetir. Masih connecting audio. Iyo, mahal kok soalnya Kaprod P device mahal. Belum Kaprod. Sudah. Sudah. Oke. Pelan-pelan ya, jangan bagi laju. Sudah. Oke. Ya, sengaja nak bikin PowerPoint karena tidak sama. Ya Tuang, kok apa lagi udah mau sharing? Udah mau sharing, udah. Ini udah rekap materi. Nanti baca Joson sendiri terus selesai. Udah kirim jadi WA dan kalau begitu. Pertama dari Nerfronsky lagi kita kuliah. Apa? Komersil dan aja biasa di hari Selasa itu jam 7:30, kemudian jam 2 Rabu dan seminar masalah banyak dosen yang kalau di hari Rabu kita mau usul setelah orang yang bermasalah
Lanjut. Ya, pinjam Ner Oswald P. Ah, Sorai kuat. Ya. Sudah kuduga. Aduh. Nongkak di akuntansi banyak orang sibuk. Balik ulang. Balik ulang. Ner Hongki, Ner pas atau di Rabu. Ada berapa taman dosen yang bermasalah di Rabu, bermasalah di Rabu. Jadi memang ada utak-atik ulang di jadwal Rabu. Semuanya kalau sudah mau dapat motornya Rabu ini, kita mau usul kuliah hari Sabtu. Orang libur hari Rabu, kuliah hari Sabtu. Jadi memang ada bermasalah tuh. Tapi sudahlah. Yang ketiga Ner Fronsky. Jadi yang ketiga Ner Fronsky sebenarnya akuntansi keuangan itu di hari Kamis jam 7 sampai jam 8:30. Ner Fronsky oke do ini. Ner Fronsky oke do ini. Oke, kita kan profesional, biar sibuk boleh membagi waktu dengan profesional. Kirim YouTube file Pak Ipin nanti. Enter WA aja terbuka ini WA. Duh, Kaprot malu-maluin banget deh. Duh, ciri akuntansi harga diri. Kalau nyenak begini buka akuntansi sama. Duh, kenapa Kaprodi manajemen soto tawa di sana? Aduh, kiri. Dan Ner Dr. Tony Maringka satu kelas di akuntansi manajemen strategi itu di hari Selasa jam 5:30 sampai jam 7. Dia Ner Ferry ada 2 kelas pengantar akuntansi 2 hari Selasa jam 7. Dia akuntansi keuangan lanjutan 2 di hari Rabu. Mudah-mudahan yang bermasalah. Kemudian Renato satu kelas karena ada 3 kelas kalau tidak salah di manajemen. Renato akuntansi manajemen ini hari Senin jam 5:30. Dan Renato ini ada, tapi dia cuma bermasalah kalau hari Jumat, jadi tidak masalah biar dari Senin. Dan Ceyuli akuntansi perpajakan itu di hari iya, di hari Selasa. Di hari Selasa jam 7 dan sisi informasi akuntansi hari Kamis jam 7:30. Kita mau tanya Pak Cicu, mau nanya ini. Kalau Ciuli bermasalah di ekonomi manajerial, mau baku tukar Jo. Kita pegang ekonomi manajerial, nanti Ciuli pegang Kaprot, sekali-sekali orang baku atur offline juga itu, jangan di online begini. Bercerita di ruang prodi juga Kaprot itu. Dia Ner Oswald di hari Selasa komputer akuntansi jam 7 Ner. Ya. Yang Peggy di pemeriksaan akuntansi 1 di hari Selasa jam 17.30 jam 5:30 17.30 dan analisa laporan keuangan di hari Senin 17.30 sama Senin. Ci pasca sudah lulus. Ner Hongki hari mata kuliah di hari Rabu jam 30. Dia Ci Firta ada 2 kelas di hari Jumat 17.30 dan kepemimpinan Kristen di hari Senin 17.30 juga. Ner Dennis itu kayak tadi dengan Ner Antoni serta Stephen salah dengan jadwalnya maupun harinya maupun jamnya. Itu di hari Kamis dan hari Jumat. Dia Ner Henry ada 3 kelas
Nah, Henry ini petarung, dia atas akuntansi perbankan di Rabu serta akuntansi keuangan daerah di hari Kamis. Oke. Demikian untuk mata kuliah akuntansi. Jika ada yang mungkin masih berkonsultasi, silakan datang, tapi di ketua. Siapa temukan bahasa sekali? Putus nggak dapat dengar. Oh, nggak dapat dengar lagi, benar? Sudah. Duh, Sumayar tuh. Sudah, oh, sudah. Internet di kampus. Sudah sampai tuh suara. Sudah. Oke, kembalikan pada ketua. Ya, oke, terima kasih pada prodi akuntansi. Jadi mungkin bagi rekan-rekan sekalian, kalau misalkan ada mau perubahan, itu tunggu 1 jam dari sekarang mungkin supaya DP jadwal langsung cepat buatkan SK dan FPS akan segera cepat dibuat. Oke, dan yang terakhir sekarang mungkin untuk evaluasi beban kinerja dosen, dimohon dengan Bapak Dr. Tony Maringka MSc. Silakan ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Bapak Ibu saudara sekalian, salam sejahtera, selamat sore. Bersyukur hari ini kita boleh dapat kesempatan untuk beberapa aktivitas dengan kegiatan akademik yang sudah boleh disampaikan oleh ketua prodi. Kemudian ke evaluasi BKD. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita satukan dulu pemahaman atau persepsi BKD dulu ya, bahwa kita sebagai dosen memiliki tugas di dalam kegiatan akademik, yaitu memenuhi kewajiban kita untuk tridharma ya, tridharma perguruan tinggi. Dan kemudian tridharma itu di dalamnya juga sudah ada penunjang, aktivitas penunjang. Nah, laporan BKD ini memang sangat diperlukan oleh setiap dosen, karena ini tentu berkaitan dengan prestasi ataupun kinerja yang tentunya dari waktu ke waktu bisa mengembangkan karir dosen tersebut. Nah, tentunya pemerintah juga sudah melakukan kegiatan ini atau mengupayakan memfasilitasi melalui satu sistem yang namanya SISTER. Ya, saya kira kita semua sudah tahu SISTER atau Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi. Nah, itu mungkin semua data informasi dosen itu akan masuk atau akan di-input ya, atau di-upload semua ke dalam sistem tersebut. Yang menjadi tugas dosen yang harus di-input atau di-upload, ini tentunya berkaitan dengan yang saya katakan tadi, tridharma itu terbagi atas ya, mungkin kita banyak sudah tahu, ada pelaksanaan pendidikan. Jadi informasi tentang pelaksanaan pendidikan itu sebenarnya ada 2 unsur. Ada pendidikannya, kemudian ada pelaksanaan pendidikannya. Itu ada, kalau kita lihat di rubrik ya, kalau sudah ada, mungkin sudah diterima oleh dosen-dosen informasi rubriknya. Kalau pendidikan itu ada 2 unsur ya, pelatihan dan sebagainya itu masuk. Kemudian pelaksanaan pendidikan itu ada 14 unsur. Saya kira itu tidak usah dihafal, jadi kita nanti tinggal buka informasi rubriknya, kita akan melihat poin-poin apa yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan pendidikan. Ya, tentunya salah satunya di situ yang paling penting itu jadwal mengajar ya, yang tadi sudah dibagikan share oleh para kaprodi, itu akan ada nilai tertentu di dalam rubrik yang namanya pelaksanaan pendidikan. Itu adalah salah satu dari 14 poin. Kemudian yang kedua adalah penelitian. Penelitian itu ada 9 poin. Nah, ini tentu sangat berkaitan dengan LPPM tentunya, karena urusan-urusan untuk meneliti. Dan kemudian yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, juga masih masuk di LPPM. Nah, itu harus dilaksanakan.
Dan ini menjadi kewajiban para dosen pengabdian masyarakat. Itu ada 7. Kalau tadi penelitian 9 poin, pengabdian masyarakat ada 7. Kemudian yang keempat, poin yang tidak kalah penting adalah penunjang ya. Penunjang kegiatan akademik yang terkait dengan Tridharma tadi, yaitu penunjang ada 10. Nah, rubriknya itu kalau kita mau buka tentunya ada poin per poin ya. Mungkin tidak perlu dijelaskan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sebagai dosen boleh membacanya, melihatnya di rubrik tersebut yang mungkin sudah diperbanyak atau di copy oleh, karena salah kemarin saya lihat mungkin ketua punya ya, sudah ada kopiannya, nanti mungkin boleh di-share lah supaya lebih bagus, karena perlu pemahaman yang lebih jelas tentang rubrik tersebut, supaya nanti dalam mengisi BKD itu tidak salah ya, seperti itu, atau tidak miss. Nah, selain dari Tridharma tadi, ini pemahaman umum persepsi saja, bahwa dosen itu berkewajiban dia harus memiliki kualifikasi akademik ya, pasti kan Anda sudah punya sarjana ya, master dan seterusnya ya. Kemudian ada kompetensi yang lain, mungkin punya keahlian di bidang apa, saya kira Anda punya. Selain itu juga yang satu, ini yang penting, yaitu sertifikasi dosen. Jadi sangat terkait dengan dosen yang sudah tersertifikasi, apalagi baru-baru ini kita punya 4 dosen yang baru-baru disertifikat ya. Anda tentunya sudah ada punya kewajiban khusus ya di dalamnya untuk memenuhi kewajiban BKD Anda. Itu. Kemudian di sini ada poin penting juga berkaitan dengan dosen dengan tugas tambahan. Kadang-kadang kita salah mengerti mengisi BKD karena kita tidak tahu bahwa kita sebenarnya ada posisi, ada jabatan struktural. Ya. Umpama ketua, tentunya contoh. Kemudian WK, kemudian LPPM, Kaprodi. Nah, itu ada tugas khusus ya, yang atau tugas tambahan yang tentunya terkait dengan pelaporan BKD tersebut. Nah, itu mungkin perlu dipahami, jangan sampai keliru dalam mengisi BKD. Kemudian ada dosen dengan status ya, kalau kita di sini CPNS itu dosen DPK. Kita harus bedakan di dalam BKD itu berbeda ya, dosen DPK itu dengan kewajibannya, meskipun dia sama harus melapor BKD, tapi ada unsur itu dibagi ya, dosen dengan status CPNS. Kemudian ada dosen yang statusnya tidak tetap. Nah, mereka memang tidak diwajibkan mengisi BKD. Umpama dosen-dosen yang dosen LB itu ya, dosen dengan status sebagai dosen luar biasa saja. Nah, kemudian yang paling inti juga di sini perlu ditekankan sini mengenai kewajiban khusus. Kalau tadi ada dosen dengan tugas tambahan, sekarang ada dosen dengan kewajiban khusus. Nah, semua dosen sekarang aturan terbaru untuk BKD yang akan masuk ke sister itu ada kewajiban khusus selama 3 tahun yang harus dipenuhi. Nah, mungkin saya mungkin sedikit membaca ini karena ini masih sangat terkait dengan LPPM ya. Ada dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli, ya mesti ada menulis buku, publikasi ilmiah mesti ada. Ya. Kemudian sebagai apa di situ mesti ada keterangan jelas ya, sebagai penulis utama atau pendamping di dalam karya ilmiah tersebut. Itu minimal 1 ya. Kemudian lektor. Nah, saya kira di sini di Ebenezer udah banyak yang lektor ya toh. Nah, ini kewajiban menulis buku ajar itu ada atau buku teks. Nah, tapi pemerintah memberikan semacam keringanan lah. Karena kalau mau bikin buku mungkin terlalu lama, mau tulis buku, ya tulis publikasi ilmiah saja ya. Kita punya wadah yang boleh di upload ke ke Manasye dan sebagainya, mungkin itu sangat membantu. Kemudian rektor ini punya kewajiban minimal ya, 1 buku, 1 karya ilmiah. Dan statusnya sebagai apa? Penulis utama atau pendamping dan sebagainya itu mesti jelas kalau di dalam melaporkan. Kemudian di Ebenezer cuma ada 1 lektor kepala ya, Madam Nerhongki. Nah,
Menir Hongki ada hadirnya. Nah, mungkin kasih informasi Pak Menir Hongki, kalau selama ini kita mesti ada siapkan minimal ada satu karya ilmiah internasional sebenarnya Menir Hongki. Ya, dalam pelaporan. Saya memang waktu yang lalu menilai sebagai asesor, ya dalam pengertian karena Menir Hongki kan dosen senior kita, jadi mungkin saya langsung menglegal saja atau mensahkan saja. Tidak tahu hasilnya apa, ternyata ya memenuhi. Tapi sebaiknya ada, ya itu mungkin nanti diusulkan pimpinan kepada dosen kita yang paling senior tentunya Menir Hongki untuk ada satu karya ilmiah internasional. Nah, saya kira mungkin sampai situ karena kalau profesor belum ada. Oke, itu berkaitan dengan kewajiban khusus. Nah, mungkin saya ingin menambahkan satu hal lagi, poin berkaitan dengan sanksi ya. Jadi kalau dosen yang nanti setelah dinilai ya, yang akan melapor di BKD, kemudian dilihat di BKD-nya itu setelah simpulannya, kemudian disahkan itu ternyata tidak memenuhi atau ada poin atau kodenya TM ya. Itu nanti ada sini sebenarnya kalau dalam aturan ada empat hal yang perlu diberikan. Pertama ada teguran lisan. Ini dari pimpinan. Ya, mungkin TM itu ya diartikan secara kode itu. Iya, tapi memang di BKD begitu. Pian. Jadi kalau ini buka tetap dianya ada lain, cuma TM itu muka luar atau M, ya. Iya, Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Kemudian sanksi yang harus diperhatikan di sini oleh tentunya yang akan diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi. Tentunya ini saya harus mungkin secara langsung mengatakan ini adalah ketua, ya. Ketua punya legalitas untuk itu. Memberikan teguran lisan pertama, itu yang pertama. Kemudian ada teguran tertulis untuk memperbaiki. Kemudian ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosennya. Itu ada. Kemudian ditunda pemberian tunjangan kalau dia guru besar atau profesor. Jadi sebagai pemberi punishment ya atau teguran dan sebagainya punya hak khusus yang diberikan oleh pemerintah langsung ya. Jadi jangan lalai dalam mengisi BKD tersebut. Ya, selain itu BKD ini sangat terkait dengan pengisian ini untuk urusan pangkat jabatan fungsional. Ya, DP data yang ada di dalam sister itu nanti tinggal mau diambil ya, diangkat kemudian dipindah ke laporan. Nah, kalau yang belum dapat serdos atau belum tersertifikasi, nah tentunya itu sangat penting karena mau diambil-ambil dari data situ untuk data akademik, ya, seperti itu. Ini pemahaman umum saja, pemahaman persepsi untuk kita mengenai BKD. Nah, berikut ini saya memberikan evaluasi kepada dosen-dosen ya yang ada di Ebenezer. Memang saya bersyukur ya karena Tuhan kasih kesempatan boleh jadi asesor. Jadi saya ada beberapa perguruan tinggi yang saya nilai. Jadi tapi cuma di Manado, ada di Sulut lah. Ya bersyukur puji Tuhan karena ada beberapa perguruan tinggi yang memang lebih parah dari orang Ebenezer. Tapi ya harus menilai karena mereka meminta untuk menilai dosen-dosen mereka, BKD mereka. Nah, cuma saya fokus ke ST Ebenezer di sini dari sejumlah dosen yang melakukan kegiatan atau mengisi BKD, baik itu yang sudah tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi, secara umum kalau saya menilai itu sudah baik, ya sudah baik dan laporannya yang saya lihat memenuhi standar atau aturan. Jadi karena apa? Ya ketika saya sahkan begitu, langsung muncul warna kode ya. Kalau tadi ada tanda TM itu ya atau TM, ini ada warna biru yang muncul itu berarti memenuhi. Kalau dia merah tentunya ya, tentu berbahaya kan. Biasa kalau merah tuh, nah, jadi jangan sampai merah.
Nah, cuma saya ingin memberikan penekanan sini untuk dosen-dosen kita, jangan dulu kita berbangga atau merasa berpikir, oh gampang kok mengisi BKD, yang penting kita tahu DP format. Anda perlu ingat bahwa pertama di dosen di Ebenezer ini ada, kita tidak mau sebut DP dosen penama ya. Ada di 2 jurusan, bukan cuma di salah satu jurusan. Ya, mungkin ini jadi nama. Ini nyanak mau Fronsky begini, mungkin ini masih ada kode etiknya juga sebagai asesor, kita mungkin menyampaikan itu, dan mungkin ini malah menjadi semacam poin warning untuk Kaprodi, karena mereka kan ada di bawah ketua jurusan dan program studi. Jadi mungkin Kaprodi bersama dengan pimpinan, dalam hal ini tentu ketua, berkoordinasi untuk memberikan motivasi, dan tentunya ya kalau memang sudah harus dilakukan teguran, ya itu harus dilakukan. Ya, jadi di 2 jurusan ada di manajemen dulu ada 1 dosen yang tentunya sebenarnya tidak memenuhi yang kalau mau di ini, cuma sudah dibuat sedemikian rupa laporannya sampai memenuhi. Kemudian di akuntansi juga ada 1. Jadi bukan cuma manajemen, akuntansi, atau bukan cuma akuntansi, ada manajemen. Nah, hal-hal yang sering terjadi bahwa sering ditemukan, ini mungkin sering ditemukan. Mungkin sebab itu saya katakan jangan kita berpikir, oh gampang, karena mungkin sudah setiap semester isi. Kadang-kadang angka di rubrik itu berbeda nilainya, ya, karena ada patokannya, penilai penelitian. Jadi jangan kadang-kadang ada yang mengira itu penelitian internasional atau nasional terakreditasi, ternyata cuma nasional saja, ya. Jadi nilainya berbeda, sangat berbeda. Jadi dan itu akan mempengaruhi penilaian. Kemudian yang sering muncul lagi dosen dengan tugas tambahan, ya. Kadang-kadang dia ada tugas tambahan, dia lupa. Jadi laporannya SKS-nya sebenarnya berbeda, ya. Jadi kalau yang tugas tambahan tentunya ada standarnya, ya. Itu DP laporan mengajarnya. Seperti itu. Oh, kemudian kalau bagi itu ada suruh backing orang itu tuh sister itu. Ya mungkin itu kan tinggal tarik dari sistem, sinkron, input kan dia hitung sendiri itu kalau di sister. Ya, betul. Berarti kalau salah jaga input berarti ada orang backing itu. Oke, mungkin satu lagi yang bagian berikut itu yang sering terjadi kesalahan itu bahwa dosen dengan tugas khusus. Mereka lupa mengisi atau melakukan yang namanya karya penelitian atau publikasi ilmiah. Jadi mereka pikir-pikir ya pokoknya yang penting soal mengajar, kemudian ada kegiatan tertentu yang boleh, padahal penelitian itu penting dan pengabdian itu kalian lupa, enggak ada. Ya, jadi pengaruh di penilaian, ya. Cuma sampai sejauh ini ya saya melihat di Eben yang akhirnya mulai menilai bahwa ya is okay lah. Semua ada. Saya lihat ada banyak yang penelitiannya banyak bagus, ya. Mungkin saya mau sebut DP dosen sini, penelitiannya banyak sekali ini, is okay ya. Bagus, tapi itu jadi motivasi untuk teman-teman yang lain, ya. Agar tentunya ya seperti tadi mungkin yang diusulkan oleh LPPM. Ya rajin menulis karya ilmiah. Karena ini akan terkait dengan karir Anda, karir akademik Anda di perguruan tinggi. Saya kira mungkin pendaftaran simultan master siapa tahu dapat hibah nasional atau penelitian tambahan gitu, karena di Ebenezer semua rata-rata selektor yang penelitian dosen pemula pun ya asisten ahli tahun lalu rata-rata semua sudah. Jadi ya kita berharap semua bisa dapat penelitian hibah bersaing tahun ini. Hanya boleh input pelang-pelang yang di simultan itu. Gitu. Jadi di simultan itu ternyata dia nyanak connect dengan Sinta. Jadi penelitian yang dipublikasikan harus input secara manual. Jadi nanti track record pun di dalam akreditasi pun pasti orang mungkin di situ.
Jadi kalau taranya naik input, sampai penelitian yang kemudian pasti turun sekali. Dan butuh support. Kita suka mau buat tulis, nomor apa tulisan bisa ya? Ya, jadi baca. Jangan kaprot, nggak usah kaprot, nggak usah batulis kaprot. Memang bisa kaprot ke tulisan. Ketik Jogang. Iya, ketik Jo. Oke, ya, Oke. baik. Ya, Mer apa Oswald? Mer Oswald sudah memberikan masukan. Jadi tentu menjadi perhatian untuk semua dosen karena itu adalah bagian dari Tridharma. Ya, mungkin saya ingin memberikan penekanan terus. Kita ini berbeda dengan guru, ya. Orang ini dosen, bukan guru. Ya, kalau guru mungkin tidak ada kegiatan riset mereka ya mungkin ya. Kalaupun ada terbatas ya, tapi kalau kita sebagai dosen itu riset harga mati itu. Tidak bisa kalau tidak meneliti. Jadi oke, bagus untuk masukan dari LPPM. Saya kira ini yang jadi evaluasi saya untuk untuk kegiatan BKD di kampus kita ya di perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado. Jadi nanti tolong kepada pimpinan tentunya yang berkaitan tentunya yang terkoordinasi dengan orang-orang yang mungkin nanti ini mungkin saya akan memberikan masukan secara secara lisan mungkin langsung kepada pimpinan dalam ini mungkin ketua. Mereka-mereka yang perlu mendapatkan perhatian, dalam pengertian perhatian bukan berarti mendapat teguran atau apa, tapi perhatian untuk dimotivasi dan tentunya memperbaikilah kinerja ya. Kan itu ada istilah LKD juga tuh, laporan kinerja dosen ya. Itu terkait. Jadi nanti tolong hal ini yang boleh kami sampaikan kepada rekan-rekan di kampus di Ebenezer. Sekian, terima kasih. Ya, banyak-banyak terima kasih pada Fertoni telah memberikan pencerahan tentang BKD itu supaya terampil pelaporan BKD di semester genap nanti dapat lebih meningkat kualitas khususnya dalam pelaksanaan Tridharma dan juga kegiatan penunjang. Ya, dan dengan demikian bersyukur sama-sama untuk kegiatan hari ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang memiliki kesempatan kalau nggak sibuk boleh datang di kampus karena Rogi bagikan berkat boleh sama-sama di kampus gitu. Dan mengakhiri kegiatan di sore hari ini kurang akan tutup dengan doa, minta kesediaan dari Menfandi TNI SDMM untuk menutup dalam doa. Silakan ya. Wah, Sekalian den doa soalnya boleh sedikit memberikan masukan dan sebagainya. Cuma sedikitnya enggak banyak. Ya. Pertama Pak Ketua mengenai keterkaitan mengenai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Tony Maringka mengenai pelaporan kinerja dosen. Saya kira itu kan wajib untuk kita semua bahwa jangan sampai ada persepsi terbentuk seperti ini bahwa serta jadi dosen itu sesama dengan Tuhan di kampus. Sudah tidak bisa ditegur, sudah tidak bisa diberikan pembinaan, dan sebagainya. Nah, saya kira di level pimpinan harus memikirkan dengan hal-hal ini. Nanti akan menjadi satu teladan yang tidak baik. Karena orang tahu bersama bahwa orang cenderung mengikuti hal yang buruk, bukan mengikuti hal yang baik. Itu orang kecenderungan manusia. Orang lebih senang mengikuti hal yang buruk daripada mengikuti hal yang baik. Kemudian mengenai aktivitas para dosen seperti itu, saya sih terus terang tidak mencampuri secara jauh urusan masing-masing dari teman-teman Bapak Ibu. Orang semua memiliki kesibukan di luar, tetapi marilah profesional seperti itu. Mengajar, apalagi membimbing skripsi dengan baik karena memang itu orang sudah jadi terampe tugas seperti itu. Nah, mungkin Pak Ketua dan mungkin Prodi
harus bisa memperhatikan lebih serius lagi hal-hal ini, karena itu otomatis akan mempengaruhi kinerja orang sebagai satu tim, seperti itu, akan mempengaruhi orang kinerja sebagai satu tim. Nanti yang mungkin cuma kita kekhawatiran, Kang, seperti itu. Jangan ada pola pikir, tak pikir begini. Oh, di sana kok tuh banyak, tambah serius juga tuh di sana. Kong tuh di sini kasih lantaran dia cuma dapat bayar 50.000, enteng-enteng seperti itu. Jadi saya kira hanya mengusulkan saja kepada pimpinan, mungkin ada domba-domba yang butuh perhatian khusus. Mungkin butuh belayan Pak Ketua dan kecupan dan sedikit cubitan di pantat. Saya kira Ketua semua mengerti kita maksud dan Kaprodi untuk mungkin kasih ingat orang sama dengan Ngertoni udah bilang tadi, mereka rupa setengah mati kasih ingat. Buka tuh kamera. Aduh, belum mandi kita. Tapi kita nyak basisir soalnya coba lama. Pantasan dapat cium sampai sini bobo belum mandi. Kita ada antar kita kamera betul mulia. Marah atau nyanda. Buka dulu tuh kamera. Ada di mana ini? Kamar, rumah, di mana? Jadi itu jadi kira-kira nah itu tuh. Begitu gua mantap. Ini. Jadi kalau kita mau ke kampus dapat janji dengan mahasiswa. Baru aku penting kok nyak mau saya tunjuk. Ya enggak Mir, ya ampun. Maksudnya ada gunting di mana? Bagian mana ada gunting ini? Ya enggak, ada tunggu semat jadi kamera. Jadi itu sih Pak Ketua. Memang Ketua dilema Kang Pak Ketua. Kita juga pernah merasa, tapi saya kira waktu bersama-sama dengan Pak Ketua, orang sering membahas itu dengan Prodi. Mungkin kalau sering surat tidak bisa ya, mesti ada punishment sih itu Pak Ketua. Maksudnya bisa ring surat, mesti dendoi. Itu deh. Ya ampun, habis deh Ketua gaji ya. Saya kira itu sih. Kirim wesel gitu. Kirim kepala babi Jo. Iya, karena rupa tadi sama dengan Kaprodi akuntansi bilang sama mengeluh dengan hari Rabu. Nah, saya kira Kaprodi itu mutlak, itu dia. Kalau dia sudah tentukan di hari dan tanggal, ya. Jadi maksudnya jangan nanti membentuk satu pola mode yang tapi jadwal kita yang atur Jo. Nanti Kaprodi siksa sendiri itu dia. Seperti itu. Dan sebanyak-banyak yang terjadi itu di akuntansi dari zaman Inci Yuli itu sampai ini cuma contoh nih waktu Inci Yuli itu sampai kita bilang Pak Inci Yuli rasanya merubah Inci Yuli ini SK ini dia maka itu jadwal ujian dia yang menentukan bukan Inci Yuli, yang Kaprodi Inci Yuli atau dia. Jadi saya kira Kaprod harus mesti buka apa kok yang buka gambar. Ada di oto dia sudah jadi dia menyetir. Orang Kaprodi kok baik-baik sekali. Iya. Orang Kaprodi baik-baik sekali. Iya, memang baik-baik sekali. Jadi maksudnya jangan sampai nanti besok kita semua berpikir begini, masa dia boleh jaga atur tuh waktu ujian atau jadwal, kok masa kita nih boleh. Nah, kalau dua orang punya pola pikir begitu, matiku tuh ini Prodi dengan WK1 dengan ketua. Bukan ketua dan Prodi yang atur orang. Jadi saya kira hal-hal seperti itu para pimpinan untuk menjadi perhatian itu, bahwa jangan membuat satu tabiat yang tidak baik seperti itu. Hanya itu, mohon maaf selebihnya mungkin sedikit pedas, sedikit itu kritikannya. Fungsi Pak Cai. Oke, terima kasih Ketua. Jangan terlalu pedas. Bro, yang boleh makan pedas. Mesti pakai kecap. Bro, baik. Kepala babi di sini.
Iya, sudah semua makan kepala babi. Sah. Oke, Sekalian berdoa makan ini. iyo betul. Lanjut Jono satu kali. Oke, Ketua, sumber doa ini. Iya. Dua aja. Ya. Oke, puji Berdoa, Jo. Tuhan. Kita sudah boleh selesai untuk mengadakan rapat pada sore hari ini dan kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini. Engkau sudah memimpin jalannya rapat kami pada sore hari ini sehingga boleh berjalan dengan segala baik. Kami boleh melakukan evaluasi. Kami juga telah membahas untuk jadwal Tuhan, untuk juga evaluasi pelaporan sister, BKD, dan juga kami boleh membahas program ke depan. Kiranya apa semua yang telah kami bahas tadi dalam rapat Tuhan itu, semuanya itu kami boleh mengambil suatu keputusan yang baik, hanya untuk kampus kami Ebenezer Manado dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus berkati bagi pimpinan, mulai dari Ketua Mers Whitley, para wakil-wakil ketua kota lembaga, ketua program studi, Ibu Gembala, dan juga semua dosen, tenaga kependidikan, semua Tuhan kami yang terlibat di kampus Ebenezer Manado. Kiranya kami semua selalu diberi hikmat, kebijaksanaan, akal budi Tuhan. Berikan juga kekuatan Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan segala baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terus berkati Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini, untuk proses untuk memasukkan nilai, kiranya semua dosen dapat memasukkan nilai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan juga kami berdoa saat ini Tuhan, Merhongki boleh menyediakan berkat bagi kami, berkat makanan dan minuman. Sebelum kami akan menikmatinya Tuhan, Engkau berkati, kuduskan Tuhan. Sehingga ketika kami akan makan dan minum, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan jasmani yang berasal daripada Tuhan. Inilah doa kami, sembahyang kami Tuhan, sambil kami berdoa, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Os, Os, maka akan kita punya Tak mampu, Mer. Aduh. Dia kok hobi kepala babi dia, apalagi lebih madu. Kasih Jo dia. Merong kita bilang mau datang. Makasih Jo. PP jatah Pak Penelitian. Penelitian tentang apa kan? Kepala babi madu. Karena apa, Mer? Buku bahan ajar 32 juta, Ner. Belum beli oto itu. Iya, 32 juta. Kalau itu nanti terambah pembantu. Boleh dapat beli oto itu satu no, mau tuh bakas. Iya. Rasa cair minta nih, jangan makan SC20. sendiri. Barbage nih, barbage. Mari, Yo, mari oke. kita Sudah nih semua. Yo. Dadah. Yang